Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini satu narasumber kita, Pak Kris Budiarjo. Beliau adalah founder dari Rumah Kemenangan Gibran dan beliau juga ketua umum dari RKIH dan beliau banyak terlibat dalam pemenangan Bapak Jokowi sebelumnya dan sekarang beliau menjadi motor untuk turut menggerakkan kemenangan Prabowo Gibran dan memenuhi undangan Arus Baru Indonesia untuk hadir dalam dialog kebangsaan hari ini di Rumah Arbi di Jalan Sawo 45 Menteng Jakarta. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktunya walaupun jadwalnya sangat padat. Nah, Arbi ini sudah menambatkan hatinya untuk mendukung Prabowo Gibran, Pak Kris. Dan kita sudah menyampaikan pernyataan dukungan ke rumah relawan dan kita juga sudah menyampaikan secara lisan kepada Bapak Prabowo waktu beliau hadir di acara Munas MUI. Kebetulan kita waktu menjemput dan mengantar ke kendaraan membersamai beliau dan sambil menyampaikan program-program Arbi. Nah, di samping saya ini Bapak Arjuna Basuki, beliau adalah Sekjen Arbi. Dan sebelah kanan saya ini Bapak Dr. Inyoman Astawa. Beliau adalah ketua pilar kebangsaannya Arbi. Asli Bali ini. Nah, Pak Kris tentu Pak Kris punya banyak pengalaman, banyak cerita dan juga banyak gagasan. Karena terlibat banyak dalam 2 pemilu sebelumnya dan sekarang pemilu yang ketiga ini lebih menarik. Di mana Pak Jokowi sudah menuntaskan program-programnya pada 2024 dan tentu program yang monumental dari beliau ini perlu ditindaklanjuti oleh orang yang tepat. Nah, monggo saya mohon pandangan Pak Kris dan juga bagaimana Pak Kris bisa sama-sama memberikan saran kepada kami Arbi yang memiliki 9 pilar untuk melaksanakan program-programnya untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam pemenangan Prabowo Gibran dan juga dalam pembangunan nasional nantinya. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Guntur, Pak Arjuna dan teman-teman Arbi. Saya cepat saja, arus baru kepemimpinan Indonesia sedang terjadi. Jadi pas ini arus baru Indonesia itu. Arus baru kepemimpinan Indonesia terjadi di tahun 2024 yang orang tidak menyadari bahwa tahun politik 24 adalah restart kekuasaan. Kenapa disebut restart kekuasaan? Karena kita mulai dari nol. Presidennya bukan incumbent, gubernur, bupati, wali kota tidak incumbent, dan serentak tahun 2024 itu pilkada. Nah, orang lupa, orang konsentrasi semua kepada pilpres. Padahal juga ada pemilu di hari yang sama, yaitu pemilihan anggota parlemen, anggota DPD. Anggota parlemen juga menentukan arah baru Indonesia. Karena komposisi parlemen sangat menentukan dalam pembuatan budgeting, dalam anggaran dan juga undang-undang dan sebagainya. Sehingga parlemen saya kira sangat penting untuk difikirkan. Walaupun konsentrasi pemilu Februari nanti itu ke pilpres. Kemudian yang kedua yang orang membayangkan akan terjadi kerusuhan pasca pemilu. Bukan di pemilunya. Mungkin ada sedikit keresahan. Biasa orang kalah pasti ngamuk dan sebagainya masih ada lah. Ibarat penonton bola kalau habis pertandingan bola baru ada tawuran kan begitu kira-kira. Akan tetapi jangka waktu kerusuhan ataupun kekesalan tidak akan lama. Mengapa? Pemilu 2024 itu di Februari, kemudian hasil-hasil diketahui akhir bulan katakanlah, kita akan sedikit panas hati itu hanya di Maret dan April. Mei itu tokoh-tokoh politik sudah konsentrasi untuk pilkada. Untuk mencari dukungan bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi orang yang tadinya saya dan Mas Guntur satu perahu dalam mendukung pilpres, gubernur belum tentu. Akhirnya kita berpisah. Saya dengan Mas Arjuna, pilpres boleh berbeda. Tapi di gubernur mungkin satu. Akhirnya teman menjadi lawan, lawan menjadi kawan itu di 2024. Februari kita satu perahu baik di Pileg maupun di
Pilpres atau hanya di Pilpres tapi beda di Pileg. Tapi bulan Juni kita udah berantem lagi tentang pilkada. Ini orang lupa ini. Nah ini disebut restart kekuasaan. Karena tidak ada incumbent, tidak ada penguasa. Penguasa di Republik hanya satu yang definitif. Ada dua, maaf. Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo dan Sultan Hamengkubuwono X. Lainnya pejabat sementara. Dan lainnya adalah birokrat. Artinya mulai Januari itu tidak ada gubernur dari partai politik. 1 Januari tepat sudah nggak ada. Semua PJ, se-Indonesia. Dan itu adalah saat krusial kampanye. Selama 1,5 bulan, Januari sampai dengan Februari. Karena gubernur dan bupati birokrat, maka pembangunan tetap berjalan. Dia tidak terpengaruh dengan pemilu. Anggaran tetap dikeluarkan tepat pada waktu. Tidak ada urusan dengan pemilu. Artinya kalau anggaran di kabupaten kota dapat digelontorkan, reputasi Pak Jokowi tetap akan tinggi. Saat ini 75%. Mungkin Januari, Februari, Maret karena birokrat yang mengelola secara profesional, penyelenggaraan pemerintahan tidak ada politisasi program. Program benar adalah program. Pembangunan benar adalah pembangunan, bukan politisasi pembangunan. Bukan untuk kepentingan partai pemenang pilkada, tapi untuk kepentingan nasional, maka rating Pak Jokowi akan naik menjadi 90, 80 sampai 90%. Semakin tinggi ya ratingnya. Nah ini yang orang nggak pernah hitung. Ya. Karena PJ ini, ya itu tadi penguasa definitif. Ya. Itu hanya Presiden Jokowi dan Sultan Hamengkubuwono. Lainnya itu pejabat sementara. Birokrat semua yang kapanpun bisa diberhentikan oleh presiden. Presiden bisa menghentikan kapanpun gubernur, bupati, wali kota. Ini disebut arus baru pola kekuasaan Indonesia. Sehingga arus baru Indonesia harus dapat menggunakan momentum politik 2024 untuk menyongsong Indonesia emas melalui restart kekuasaan. Nah, kita berharap ada keberlanjutan program untuk menuju Indonesia emas. Sehingga kita mestinya berpikir agar setiap presiden tidak mengganti program, tapi kita harus memilih presiden yang bersedia secara ikhlas melanjutkan program presiden-presiden terdahulu. Nah itu siapa itu orangnya tuh? Kebetulan sementara baru Prabowo, Gibran, kebetulan. Kita bisa saja nanti Pak Ganjar juga seperti itu walau alam. Ya. Pak Anies sih nggak mungkin karena dia sudah menentang kebijakan daripada, artinya pembangunan akan dihentikan di beberapa pihak, akan mulai dari nol lagi lah kira-kira seperti itu. Keberlanjutan kepemimpinan di dunia manapun wajar dan wajib. Penghormatan, kebiasaan menghormati pemimpin ini harus ditradisikan melalui restart kekuasaan 2024. Nah ini ada istilah yang menarik, restart kekuasaan. Sementara pasca pandemi ini justru banyak negara yang melakukan shutdown. Indonesia malah merestart. Itu luar biasa. Nah, itu tanpa disadari. Tanpa disadari. Ini dan itu rahmat Allah. Ya, rahmat Allah. Iya, dan arus baru ya. Arus baru. Arus baru Indonesia. Arus baru kepemimpinan Indonesia. Ya, arus baru itu adalah transformasi. Transformasi Indonesia ke depan tapi tanpa melupakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ya. Dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin negara mulai sebelumnya. Dari Bung Karno, Pak Harto itu pasti sisi baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Betul. Pasti. Betul. Soal senang tidak senang soal selera. Ya. Tetapi pembangunan oleh presiden siapapun, termasuk prime minister, perdana menteri di era kita kabinet parlemen, itu tetap bertujuan untuk kesejahteraan. Tidak ada untuk kepentingan lain. Nah ini yang harus disadari. Nah sekarang kita ada 3 calon presiden dan calon wakil presiden. Karena kebetulan Pak Kris ini terlibat dalam khususnya 2 kali pemilu sebelumnya. Dan terlibat dalam banyak politik-politik lainnya. Nah kita ingin punya gambaran Pak Kris. Kira-kira petanya seperti apa Pak Kris? Begini, sebenarnya memang kampanye kali ini unik ya. Tidak Pak Prabowo, Gibran spanduknya sedikit lagi.
Nggak seperti dulu. Saya juga bingung kenapa spanduk Bukan sedikit. paling ya. banyak, Pak. Nggak juga kalau spanduk sedikit. Oh Pak. gitu. Program Berarti sedikit. yang- Nggak ada di kampung saya. Yang lain lebih sedikit lagi atau gimana? Lumayan banyak. Waduh, jadi kebaliknya ya. Balik. Kebalik, Maka ya. saya bingung Prabowo Gibran kok nggak ada spanduknya. Oh gitu. Nah, nggak ada. Nggak banyak maksudnya ya di Jakarta. tapi nggak terutama. banyak ya? Nggak banyak. Itu dari sudut spanduk. Akan tetapi begini. Tuhan mungkin sudah menentukan waktunya Pak Prabowo. Entah kena apa, Amin, Pak. calon lain itu sering salah ucap. Atau bukan salah ucap, terlalu cepat mengucap sehingga salah. Bisa salah ucap, terlalu cepat mengucap sehingga salah. Itu juga hal yang berbeda. Ambil suatu contoh. Termasuk terlalu cepat bersikap. Ya, Nah. ambil satu contoh misalnya menilai ke pembangunan hukum, hak asasi manusia yang dipimpin oleh Profesor Mahfud MD dalam pelaksanaan sehari-hari nilainya cuma 5. Dinilai oleh calon presiden di mana Pak Mahfud MD menjadi wakil presiden. Iya. Lu ini kan mendiskreditkan Pak Mahfud, tapi enggak juga itu pasti valid ada data. Ah, Tidak mungkin seorang Pak Ganjar misalnya ya, Iya. menilai pemerintah 5 karena beliau sarjana hukum. ah. Gubernur 10 2 periode. Anggota DPR juga lama. Artinya data Pak Ganjar sangat valid terhadap pemberian nilai itu. Apalagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kader senior PDI Perjuangan, sahabat karib Pak Ganjar. Enggak mungkin Pak Ganjar tidak tahu kinerjanya. Waduh, jadi itu Nah ini yang harus Nggak dipertanyakan. mungkin salah ya itu. Nggak ya? mungkin salah, Wah. pasti benar. Sehingga nilainya 5. Lah dampak daripada rakyat menilai, loh kok begini, teman-temannya Pak Ganjar nilainya jelek berarti. Turun, hijrah dia mutasi. Padahal satu perahu ya. Satu perahu. Nah, makanya saya sampaikan Pak Ganjar salah tidak, valid datanya Pak. Sangat valid, Pak Ganjar ada orang yang sangat cerdas, karena beliau sarjana hukum, sangat jujur, sehingga dia menilai kinerja Pak Mahfud MD, Pak Yasona Lawli, Anwar Aswar Anas sebagai Menpan RB 5. 5 Yang nilainya di bawah dinilai ini rata-rata. bukan, Iya. bukan Yang Presiden Jokowi. Oh, iya iya iya. Enggak bisa pembangunan hukum, memang arahnya ke Presiden Jokowi, kena juga 5 juga. Iya. Tapi Pak Jokowi di grounded lagi, dirinci lagi siapa pelaksana lapangannya? Pelaksana Mahfud lapangan. MD. Bersama siapa? Menkumham. Siapa? Jaksa Agungnya siapa? Kira-kira seperti itu. Lah, efek domino pernyataan Pak Ganjar ini tanpa disadari menguntungkan Pak Prabowo Gibran. Jadi naiknya elektabilitas Pak Prabowo Gibran karena pandangan keliru atau pandangan benar atau kan pandangan jujur Pak Ganjar yang menilai 5 terhadap kinerja sahabat-sahabat beliau. Itu gentleman Pak, mungkin karena beliau gentleman. Mungkin kira-kira Jujur Biasa lah. Ini kan, ini pandangan yang sangat menarik ini. Coba Pak Arjuna ini praktisi hukum coba. Kasih sedikit pandangan Pak. Nanti sambung lagi Pak Kris. Pak Arjuna sedikit, silakan. Ya kan begini, yang menilai itu kan dari kalangan dalam. Jadi saya kira kalau bicara hukum pasti faktual ya Pak ya. Ya. Jadi menurut saya positif karena apa kejujuran ya di situ gentleman tadi yang Pak Kris bilang bahwa mereka mengakui bahwa kinerja kita baru segini kemampuannya. Bagus. Ya, hanya kebetulan sekarang di dalam Pilpres ya yang dimana mereka harus mempunyai gagasan-gagasan yang bisa diterima oleh bangsa dan masyarakat tentunya. Nah, dengan pandangan ini saya kira yang dikatakan Pak Kris betul. Jadi menguntungkan Pak Prabowo dan Gibran gitu. Karena mereka mengakui kelemahannya kan gitu kan. Dengan nilai 45 kan di bawah standar ya Pak ya, kalau kita sekolah. Nggak lulus karena merah pasti rapotnya ya. Tujuannya Saya kira itu. Tujuannya mengkritisi ternyata jadi bumerang. Iya, ya? Nah, karena itu ya. kejujuran itu. Itu. Ya Oke. jujurnya kita harus anggap positif. Harus kita hormati karena itu positif ya. Orang jujur itu positif ya. Ya. Saya kira dari saya itu Mas Lanjut Guntur. Pak Kris. Ya memang ini yang menarik hal-hal demikian terjadi. Sehingga ini ya memang faktor keberuntungan. Di satu sisi kepuasan publik terhadap pembangunan hukum kita itu nilainya minimal 7 sampai 9. Karena apa? Pertama kali Indonesia punya KUHP itu di era Pak Jokowi, di era Pak Mahfud MD, di era Menkumhamnya Pak Yasona Lawli. Walaupun sekali lagi kata Pak Ganjar di bawah standar. Tetapi rakyat berbeda pandangan. Rakyat menilai bahwa KUHP kita ini baru pertama kali punya. Selama 78 tahun ibaratnya sekarang ini kan.
Baru setahun 2 tahun yang lalu kita punya KUHP. Selama ini produk Belanda. Berapa puluh kali panitia KUHP melakukan sidang. Berapa kali hampir putus di DPR, gagal terus. Sehingga pembangunan hukum, kerangka hukum ini terbaik dalam sejarah Republik Indonesia berdiri. Dan ini kesuksesan daripada tim kebijakan, penentu kebijakan hukum, Menko Polhukam, Menhubkum, dan HAM dalam menjalankan tugas sebagaimana dimanahkan oleh Presiden. Tetapi ya enggak apa-apa kalau Pak dinilai 5 ya enggak ada masalah. Rakyat berpendapat lain sehingga terjadi perbedaan pendapat. Akhirnya rakyat mutasi. Ini pengalaman pribadi kalau ini ya. Saya setiap hari ada 2-3 grup relawan yang nelpon saya terkait masalah gagalnya pembangunan hukum dan fakta di lapangan. Kepuasan terhadap pembangunan hukum. Nah ini kemudian teman-teman mutasi kembali akan mendukung Prabowo Gibran karena ingin ada keberlanjutan pembangunan dan penyempurnaan yang dipandang sesuaikan dengan zaman pada hari itu. Artinya tahun depan tentu tantangan yang berbeda sehingga perlu ada teknik-teknik atau taktis, strateginya sama, taktisnya yang berubah. Sesuai dengan situasi kondisi dunia. Kira-kira Oke, tadi pandangan soal hukum. Sekarang ekonomi yang menjadi isu dan perhatian publik ini. Bagaimana Pak Kris melihatnya? Ekonomi kita terbaik saat ini. Mungkin 6 atau 5 besar dunia. Karena ekspor kita selalu surplus, walaupun datanya mungkin saya nggak bawa. Tapi itu bisa dicek. Kita selalu surplus. Walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita sempurnakan di kemudian hari. Nah, itu. Berlanjut, sempurnakan, kira-kira seperti itu. Program hilirisasi itu kelihatannya memang susah. Tapi kalau dilaksanakan 5-10 tahun yang akan datang akan dirasakan. Karena mendirikan pabrik tidak bisa 1-2 hari. Tetapi kebijakan daripada hilirisasi sudah benar, arahnya sudah benar. Demikian juga dengan kepemimpinan Indonesia di dunia itu membawa kewibawaan. Walaupun banyak komplain atau protes tentang kebijakan-kebijakan ekonomi seperti pelarangan ekspor bahan baku misalnya, raw material kita yang dilarang itu sampai ke WTO dan kalah, kita sering kalah, naik banding baru menang lagi dengan biaya yang mahal. Tapi itu strategi kemandirian ya harus begitu kan? Harus hilirisasi. Harus, nggak ada pilihan. Karena pabrik itu bisa menampung tenaga kerja. Soal investornya dari asing dan memang nggak ada masalah. Tapi yang bekerja kan orang Indonesia, pabriknya ada di Indonesia, bahan bakunya milik Indonesia. Sehingga apabila pabrik berada di Indonesia, siapapun owner dari pabrik itu kita berhak atas pajak, negara berhak atas regulasi dan sebagainya, sehingga itu tetap menjadi aset bangsa. Soal investor pribadi-pribadi secara keperdataan itu persoalan lain. Nah, ini yang kemudian oleh karena itu investasi nasional maupun BMDN harus diberi kemudahan, harus dibangun sedemikian rupa sehingga ada kepercayaan iklim investasi di Indonesia di tengah kesulitan dunia dewasa ini, di mana pangan kita akan mengalami kesulitan dalam 10 tahun yang akan datang karena cuaca dan sebagainya, maka food state yang digagas oleh Pak Harto, bukan oleh Pak Jokowi ya. Mulai dari Pak Harto, dilanjutkan sampai dengan Pak Jokowi sekarang ini, dan dipertegas oleh Pak Jokowi, itu adalah keberlanjutan program berdikari di era Bung Karno. Jadi Bung Karno dengan filosofisnya berdikari, Pak Harto dengan food state-nya, kemudian pelaksanaannya di Pak Jokowi, yang menikmati atau benar berbuahnya nanti muncul di zaman Pak Prabowo atau Gibran. Karena food state itu perlu waktu 10 tahun untuk membangun, karena humus tanah dan sebagainya perlu diolah. Luar biasa ini kan. Satu lagi Pak, Pak Arjuna ada tanggapan dulu silakan. Ini Pak Kris, sependapat enggak kalau menurut saya sekarang ini kan kita dalam secara ekonomi kita sedang take off ya. Lagi baik-baiknya Ya, sekarang. sedang bagus ya untuk menuju Indonesia Mas. 2045. Nah, jadi program yang paling benar kan seperti Pak Prabowo kan program melanjutkan ya. Karena take off ini ya, harus terus kita sampai stabil di atas kan. Nah, kalau sekarang ada calon presiden mengatakan
akan landing, itu bagaimana Pak? Apakah itu diminati rakyat atau enggak itu sekarang yang menjadi kampanye salah satu calon presiden? Misalnya saya akan evaluasi IKN, bahkan jelasnya makanya IKN akan saya batalin gitu. Itu termasuk akan landing atau take off itu begitu secara ekonomi? Ya saya kira orang akan happy dengan program keberlanjutan. Karena 75% rakyat puas. 75% rakyat Indonesia saat ini sayang dengan Pak Jokowi dan suka dengan Pak Jokowi. Artinya siapapun yang menentang program Pak Jokowi hanya didukung oleh 25%. Untuk memilih presiden itu perlu 50 plus 1%. Nah kalau 75% diserang, lari semua lah dia gak ada yang mau. Jadi ini menguntungkan yang melanjutkan gitu ya Pak? Melanjutkan secara teoritis, yang melanjutkan pembangunan dia yang akan didukung oleh rakyat dan faktanya tanpa gambar-gambar, tanpa baliho yang banyak pun dengan pemahaman program termasuk fokus program. Begini, lansia misalnya ya, itu di PKH ada. Jadi pemberdayaan atau perhatian negara terhadap lansia itu ada di PKH. Ada sekian ratus miliar dananya. Tetapi Mas Gibran di awal pemunculannya, beliau ingin agar program kesejahteraan lansia itu dipisahkan tersendiri, lebih fokus ya, ya sehingga ada dan direktorat di Kementerian Sosial itu ada direktorat lansia, ada komisi lansia. Artinya program Mas Gibran tidak mengada-ada. Ini ada keberlanjutan dari program-program pemerintah di era Pak SBY, di era Pak Jokowi, dan akan difokuskan khusus lansia oleh Prabowo Gibran. Ya. Itu kira-kira. Iya, ini menarik karena apa? Seiring dengan penambahan usia harapan hidup, makin panjang umurnya, tentu akan makin banyak lansia juga di Indonesia. Ya, nah, ini atensi ini sebenarnya, soal atensi. Jadi begini, negara memberikan penghormatan kepada warga negara yang telah banyak berkontribusi kepada senior citizen. Persis. Nah, luar biasa ini. Ya, ini yang orang tidak sadar. Ya. Ini yang harus diberikan kepada masyarakat. Begitu perhatian Prabowo Gibran terhadap sesepuh bangsa ini. Wah, kontribusi biasa, jadi bukan hanya para veteran perang, bukan. Siapapun, mau tukang becak, mau semua pernah berkontribusi di era produktifnya, pahlawan. Sehingga negara wajib memperhatikan kesejahteraannya. Saya malah berpikir suatu saat usia 70 tahun ke atas itu bebas pajak. Apapun. Betul. Mau pajak PBB, pajak penghasilan pribadi agar dibebaskan. Oh enggak, kendaraan bukan. Khusus properti private aja. Jadi PBB, pajak penghasilan itu harus dibebaskan sehingga enggak usah 60 tahun lah, 70 tahun ke atas. Itu dibebaskan sehingga tidak dirumitkan dengan masalah administrasi perpajakan. Orang-orang sesepuh ini kalaupun ada sedikit pajak biarlah untuk kesehatan dirinya dan untuk zakat, untuk sedekah, semakin bagus pendekatan diri kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Dan satu lagi yang orang lupa, dana pesantren. Nah, ini pertama kali dalam sejarah. Apakah dana pesantren itu baru tidak juga? Ya, dana abadi pesantren. Luar biasa ini. Pak Jokowi juga menyiapkan. Pak Jokowi sudah ada. Betul. Cuma pertama kecil. beliau yang menetapkan Hari Santri. Betul. 2015. Ini luar biasa nih. Prabowo Gibran dana abadi. Apa sih pengertiannya? Melahirkan undang-undang pondok pesantren. Betul. Nah, harus ada dananya. Disiapkan dana abadi. Wah, luar sebenarnya biasa. apa? Ya, gimana jadi itu, negara setiap tahun melalui dana manapun itu siapkan 1 sampai 5 triliun misalnya disimpan. Iya, dana abadi. Keuntungannya ini buat operasional pesantren. Bukan untuk bantuan. Untuk memberikan subsidi pengembangan pesantren-pesantren. Karena apa? Pesantren di luar dana pendidikan. Betul. Jadi 20% dana pendidikan itu tidak termasuk pesantren. Iya. Nah ini yang difikirkan Prabowo Gibran, bagaimana pesantren adalah pendidikan khas Indonesia, tapi kok nggak masuk di pendidikan, bahkan tidak masuk 20% dari dana pendidikan, kan repot.
Seolah-olah agama keluar dari, nah ini yang harus difikirkan kemudian dari. Pesantren ini salah satu pilar ARBI nih. Oh gitu ya? Ulama, santri, ya, termasuk remaja masjid ini kan. Sehingga dana abadi itu harus didukung. Iya. Terima kasih. Siap, menarik ini. Satu ini mungkin penutup, ini luar biasa dari gagasan dari ini. Sekarang pemilih terbanyak ini kan milenial ini. Nah, saya minta nih saran Pak Kris, milenial yang saat ini masih mengambang, suaranya juga masih tinggi ya kalau dari survei-survei yang belum menentukan pilihannya. Apa sih clue yang harus diberikan ke mereka supaya mereka menetapkan pilihannya segera itu? Silakan. Begini, ini kan generasi Z itu generasi strawberry, generasi cantik, kreatif tapi kadang-kadang rapuh. Strawberry itu dikenal bahwa dia itu sangat instan, tapi kreatif. Inovatif. Nah, sehingga pendekatannya juga harus kreatif dan inovatif. Tidak bisa dengan bahasa milenial atau kolonial seperti kita. Harus dengan generasi mereka. Sehingga tutorial sebaya, ada sebuah teori. Tutorial adalah pelatihan atau tutorial sebaya seusia. Itu lebih hebat daripada orang sehebat apapun memberikan pengaruh kepada orang itu. Lah tutorial sebaya adalah sesama generasi muda. Apabila mereka bicara dengan bahasa mereka, dengan cara mereka, itu akan masuk itu satu. Yang kedua. Dan yang bisa melakukan hanya milenial kan? Sesama milenial maksudnya. Sesama Gibran milenial. itu. Nah, Gibran masuk itu barang. Masuk. Pak Kris berpendapat nggak katanya 60% data itu valid nggak Pak? Yang mana? Milenialnya yang akan Sangat. pilih ini. Ya saya kira valid. Valid ya. Valid. Ini kecerdasan Pak Prabowo aja milih Gibran. Sebenarnya yang milih Gibran itu Pak Prabowo loh. Bukan Pak Jokowi. Nggak ada niat Pak Jokowi. Nggak ada, itu clear kalau itu. Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau yang memang memilih Gibran. Iya. Bukan dari bapak dan ibunya bukan ya? Keinginan sedikit pun Pak Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai presiden tidak ada. Saya pribadi udah bertanya langsung kepada beliau. Apa wakil apa. Jadi begini. Presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden. Lah Jokowi itu siapa? Pak Jokowi itu presiden Republik. Ya. Menentukan perang dia bisa. Dia yang gak bisa cuma satu. Menentukan capres. Ini orang lupa. Harus partai politik ya? Harus partai politik. Ya, hanya yang punya partai Persis. ya? Pak Jokowi tidak punya partai. Loh kok bisa menentukan Gibran cawapres dari mana? Iya kan? Emangnya Erlangga tuh goblok, bodoh, enggak juga. Dia cerdas. Iya kan? AHY itu orang yang punya kemandirian. Dan mereka mendukung semua ya. Pak Julhan juga sama. Betul. Apalagi Pak Prabowo. Iya. Bukan ecek-ecek. Iya. Kira-kira gitu kan. Sehingga punya belah. Kenapa kok Gibran diterima oleh semua koalisi Indonesia Maju? Aklamasi. Pasti ada kepentingan. Iya. Nah kepentingannya apa? Kebersamaan. Nah, luar biasa. Kalau itu. PAN menjagokan Pak Julhan, Pak Erlangga nggak suka. Betul. Kalau Pak Erlangga menjagokan dirinya, Demokrat nggak mau. Iya. Ya, ketua umum berhenti semua kau. Iya. Orang lain yuk siapa yang bisa diterima oleh semua pihak? Gibran. Iya. Itu saja. Luar biasa. Jadi semua partai koalisi mendukung dan Mendukung menyetujui, ya. Gibran tanpa reserve. Nah, ini- Mengusung bahkan. Betul. Jadi ya memang takdir mengharuskan seperti itu. Begini Pak Kris, tapi kan di luar ini terutama dari kompetitornya kan mengatakan bahwa Pak Prabowo ini dianggap salah lah. Karena kan ini belum punya track record, masih muda, ya pengalamannya masih minim. Apakah mampu sehingga debat yang besok ini mau dilaksanakan itu kan juga jadi perbincangan warung kopi nih. Ya menurut Pak Kris capable nggak gitu, memenuhi nggak? Ya orang belum tahu Gibran secara detail. Ada nggak wali kota yang memikirkan go internasional di Indonesia kecuali Gibran? Gak ada. Ya. Gibran itu sudah melakukan pameran budaya batik di Paris loh. Ya. Sebagai wali kota. Bukan sebagai anak Mempromosikan presiden. Solo. Indonesia. Luar Melalui biasa. Solo. Iya. Jangan dibalik. Iya. Mempromosikan Indonesia. Melalui Solo ya. Melalui Solo. Karena beliau wali kota Solo. Tidak mungkin bicara sebagai menteri kan. Iya. Tapi sebagai wali kota Surakarta. Beliau berinisiatif melakukan kegiatan di Paris. Disorot oleh seluruh dunia. Pernah gak terpikir oleh Menteri Pariwisata. Menteri Kebudayaan kita. Enggak. Anggarannya punya. Terfikirnya yang tidak.
aksesnya yang tidak punya. Apakah Presiden Perancis takut sama Pak Jokowi sehingga dia membelikan Gibran di situ? Enggak juga. Masa Presiden Perancis takut sama Jokowi? Enggak mungkin lah. Iya kan? Jadi Gibran ini yang orang lupa dan tidak pernah diekspos. Nah ini teman-teman Arbi bisa mengekspos, mencari kegiatan di Paris. Bagaimana Gibran speed di sana. Bicara dalam bahasa orang yang diketahui orang sana. Lo kalau secara internasional berani, timbang debat aja kok. Kecil itu. Jadi Gibran sangat siap. Kalau bicara program, kenapa Mas Gibran tidak mau diundang mahasiswa? Kan gitu. Atau diundang oleh TV. Beliau tidak mau dibisniskan kegiatannya. Yang kedua, beliau sangat sibuk. Sehingga waktunya harus dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat lebih urgent. Ya, karena pendek juga kampanye sekarang. Kampanye pendek dan beliau belum berhenti, Pak. Iya. Beliau masih wali kota, betul. Pak Prabowo juga masih menhan, sehingga waktunya sangat pendek, sehingga undangan-undangan yang demikian itu sering dianggap menyita waktu. Toh nanti ada debat resmi, tapi kalau debat resmi Gibran anytime siap. Saya yakin itu. Insya Allah sukses ya besok ini. Insya Allah. Dan kita doakan semua ya. Kalau kita bicara tentang stunting, bicara tentang birokrasi, dua wapres itu saya kira tidak akan mampu menandingi Gibran. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Ya mungkin dalam bidang retorika politik lebih bagus calon nomor 1. Ya. Dalam retorika hukum oke, calon nomor 3. Tapi debat kan bukan hanya itu. Ya. Debat itu bicara tentang stunting, tentang birokrasi, tentang ibu hamil, tentang angka kematian ibu waktu melahirkan. Itu Gibran jagonya. Bicara pertumbuhan ekonomi, kemudian bagaimana meningkatkan PDRB dan sebagainya. Sudah ada buktinya kan? Sudah ada. Jadi kapabilitas nggak diragukan lagi. Walaupun baru 2,5 tahun di Solo. Pembangunan luar biasa dan 96% masyarakat Solo terpuaskan oleh kinerja kita. Oh, kalau itu fakta Pak Solo ini, ada warga kalau Solo itu fakta, di Solo fakta itu Pak. Fakta. Betul itu datanya valid. Walaupun ada yang bilang bohong. Nggak masalah. Yang merakyatkan masyarakat kan. Ya. Nah, itu kira-kira. Itu rakyat Solo merasakan kok selama dipimpin Gibran. Dan eventnya penuh 1 tahun. Itu tidak dilakukan oleh pemerintah daerah lain itu. Jadi bukan karbit atau akselerasi. Iya. Jadi begini, ada orang belajar 5 tahun nggak bisa-bisa. Gibran tuh kebetulan mendapatkan talenta 3 bulan, 4 bulan, sebulan, 2 hari belajar, lebih cepat mengerti. Cepat memahami. Apalagi 2,5 tahun sebagai wali kota, itu jauh. Karena learning by doing kan. Dia jauh lebih paham daripada menteri yang 3-4 tahun dalam mendeteksi kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung. Gitu. Luar biasa ini Pak Kris Budiarjo ini, beliau adalah Ketua Rumah Kemenangan Gibran, beliau juga foundernya RKIH dan beliau banyak terlibat di beberapa kampanye sebelumnya, jadi saya punya pengalaman dan beliau meyakini nih Gibran punya kapasitas yang luar biasa dan itu memang dibuktikan oleh fakta-faktanya itu kan. Jadi ini adalah momentum untuk para pemilih muda ya, ada representasi anak muda yang saat ini punya kesempatan menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden yang luar biasa juga, Prabowo Subianto. Jadi itulah mungkin yang bisa mewakilkan kepentingan anak muda, anak milenial, dan saya kira ini pilihan yang tepat ya buat anak milenial yang saat ini pemilihnya sangat banyak gitu kan. Ini luar biasa itu. Hadirin, ini sesi pertama diskusi kita sangat menarik. Pak Kris di tengah kesibukannya meluangkan waktu memenuhi undangannya Arbi. Dialog kebangsaan pertama selesai Pak Kris. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan semoga ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Arbi dengan 9 pilarnya akan menjadi salah satu pendukung aktif untuk Prabowo Gibran. Dan ini akan menjadikan keberlanjutan program-program Pak Jokowi dengan Kiai Maruf Amin. Dan juga akan melanjutkan keberlanjutan visi misi Arbi kebetulan sama sekali sama dengan Asta Cita. Jadi ada irisan program Asta Cita yang sama Pak Prabowo dengan visi misi dan programnya Arus Baru Indonesia. Terima kasih atas diskusinya dan semoga ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Salam Indonesia Maju.